Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Malang, bangunan bagian timur. Nah, di video kali ini saya akan menaiki kereta api Malabar. Tidak full trip, hanya sampai stasiun Jogja. Ya, gimana keseruan videonya? Mari tonton sampai habis. Nah, di stasiun Malang ini tadi habis hujan. Ya, mari kita review bentar di dalam stasiun Malang ini ada apa aja. Nah, pertama, di sini ada beberapa kedai toko ya. Mulai dari jajan Asia, roti Bien, habis itu ke Malang, roti O. Itu sebelahnya Malang Strudel, Tomorrow Coffee, warung NKRI. Habis itu ada kayak baru. Paling pojok sendiri itu ada Indomaret. Nah, di layar monitor yang besar ini tunjukkan waktu keberangkatan kereta api ya. Kereta api saya masih lama ya, masih 16.50. Masih kurang 52 menit lagi. Nah, di sebelah sini ada customer service. Setelah itu ada TV yang menunjukkan ketersediaan tiket. Di situ ada mesin cetak tiket. Setelah itu di bagian sini ada 5 mesin cetak tiket untuk mencetak tiket. Nah, di stasiun Malang ini sendiri sudah menggunakan 2 gate ya. Yang pertama ada gate yang dimana harus menunjukkan tiket dan KTP. Nah, dan yang kedua ada gate face recognition, dimana kita harus menunjukkan wajah ya. Contohnya begini, sekalian masuk. Nah, seperti itu. Dan mari kita ke atas. Wah, liftnya lagi macet nih. Setelah berjalan di lift yang mati, mari kita review di lantai atas stasiun Malang. Di bagian sini ada papan informasi keberangkatan KA lagi ya. Dan di situ ada roti kus aman deh. Mari kita ke sisi selanjutnya. Nah, di sisi sebelah sini ada ruang tunggu untuk penumpang KA yang menunggu keberangkatan kereta ya. Sini ada kursi pijat untuk kalian yang ingin pijat. Dan di sini juga di stasiun Malang ini ada mesin untuk membeli minuman seperti di luar negeri. Entah mulai kapan ada seperti ini ya, berutang. Dan di sini ada taman untuk anak-anak, teman bermain untuk anak-anak. Dan di sini ada dispenser untuk mengisi air minum bagi teman-teman yang membawa botol, bisa mengisi di sini. Bisa mengisi air di sini ya. Dan di sini ada luxury lounge untuk teman-teman yang membeli tiket luxury, priority dan imperial, semacam kereta wisata lah. Dan mari kita ke bagian Skybridge. Untuk di bagian Skybridge ini masih ada dekorasi lebaran-lebarannya. Nah, masih ada dekorasi lebaran-lebarannya. Dan kereta yang saya akan naiki ini tersedia di jalur 2 kalau nggak salah. Jalur 2 atau enggak peron 2. Nah, mari kita lihat ya dulu. Di bawah sini ada lokomotif CC203 yang sedang langsir rangkaian. Untuk rangkaian di sebelah sana adalah rangkaian kereta api Majapahit. Dan sebelahnya lagi ada rangkaian milik
Apa ini? Oh, bukan ijen sih. Oh, milik gajahnya tambahan nih. Sebelahnya Majapahit ada rangkaian gajahnya tambahan. Yuk, mari kita ke kereta ya. Nah, ini dia rangkaian kereta api Malabar yang akan saya naiki. Saya berada di ekonomi 3, tempat duduk nomor 6C. Ya. Premium. Premium berapa? 3. Tiga. Oh iya. Terima kasih. Nah, ini dia premium 3 yang saya naiki. Mari kita masuk. Wah, gila. Gila parah sumpah. Dapat mundur. Ya, dapat kursi mundur. Sekarang mari kita menuju ke depan. Ingin melihat proses langsiran. Nah, ke bagian kiri kita tersedia rangkaian kereta api Gajayana tambahan. Nah, di sini ada kereta api priority. Wah, kapan-kapan insya Allah nyoba. Nah, ya belum kepasang lokomotif teman-teman. Ya belum kepasang lokomotifnya, masih lama. Apa masih disiapkan ya lokomotifnya? Sekarang masih jam 16.08, masih kurang 42 menit lagi. Kembali ke Premium 3. Nah, sekarang mari kita review kereta Premium 3 yang saya naiki nih. Nah, di sini ada merah-merah ya. Ini namanya kode trademark. Nah, mari kita review kode yang ini. Nah, F ini menunjukkan kecepatannya, alias kecepatan kereta api ini bisa ditempuh dalam kecepatan 120 km/jam. Nah, untuk 10 ini adalah jenis bogi, yaitu bogi ke-10. Sayangnya nggak bisa melihat boginya. Nah, untuk 45 ini adalah beratnya, yaitu 45 ton. Sekarang mari kita lihat kode serinya. Nah, itu dia kode serinya K3, yang artinya ekonomi atau premium. 0 tidak berpenggerak. Terus 18 adalah awal kedinasannya, yaitu tahun 2018. 06 artinya nomor urut dari kereta api atau nomor absen. Setelah itu sebelahnya lagi ada BT. Ini BT ini adalah nama depo keretanya ya, yaitu depo Bandung. Ini berarti kereta api ini dimiliki oleh depo Bandung. Nah, terus sebelahnya lagi ada ACTS 380 220P. Nah, mana artinya tegangan statistik kereta ini sekian. Itu BK yang artinya berat kosong, yaitu 3.800 kilogram, yang artinya berat kosong dari kereta ini yaitu 38,5 ton.
Udah sih. Ya, sekarang mari kita lanjut review dalam keretanya ya. Nah, di sini ada peta rute perjalanan kereta api Malabar yang dimana mengawali dari stasiun Malang, Malang Kota Lama, Kapajan, Belingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Surakarta, Klaten, Jogja, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Koyah, Maos, Sidaraja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Leles, Kiara Condong, dan berakhir di stasiun Bandung. Saya tidak full trip, hanya sampai stasiun Jogja. Mari kita lanjut ke dalam. Sekarang saya sudah berada di dalam ekonomi premium 3 kereta api Malabar. Nah, untuk beberapa ya interior di sini terdapat meja kecil untuk menaruh barang bawaan kecil seperti HP, botol, atau powerbank. Setelah itu ada stok kontak, 2 stok kontak untuk mengecas HP atau bekerja dengan laptop. Dan habis itu ada tirai yang menggunakan roller blade. Setelah itu ada saku untuk menyimpan barang bawaan. Di sini ada waste bag. Oh, gak pernah lihat sudah. Baru kali ini ya lihat. Setelah itu, nah di sini ada reclining ya, buat merebahkan kursi ya. Sebelah sini ada armrest. Nah, armrest. Dan di atas di langit kereta terdapat TV. Ada sektor keamanan juga. Ada CCTV di sebelah sana. Setelah itu ada papan petunjuk untuk suhu atau apa itu. Dan di bagian atas saya terdapat rak bagasi untuk menyimpan barang bawaan yang berat atau besar. Nah, untuk kapasitas penumpang ekonomi premium ini berkapasitas 80 penumpang ya. Jadi gak seperti ekonomi New Generation milik Majapahit dan juga ekonomi New Generation-nya milik Penerbangan Express. Yang kalau ekonomi New Generation Majapahit atau buatan PT Inka 2023 itu hanya berkapasitas 72 penumpang rasanya. 72 apa 78. Dan habis itu ekonomi New Generation milik Penerbangan Express atau buat motif dari Balai Manggarai hanya berkapasitas 78 penumpang. Hanya segitu doang. Yuk, mari kita ke depan lagi ingin melihat tangsiran lokomotif atau proses penempelan lokomotif kepada rangkaiannya. Tadi masih belum tersedia lokomotifnya soalnya. Yuk mari kita ke depan. Di jalur 4 sendiri telah masuk kereta api Penataran. Komuter Penataran dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Kereta lokomotifnya masih belum dilansir teman-teman. Ya mari kita tunggu proses penempelan lokomotifnya ya. Nah, sedikit info untuk kereta api Malabar. Kereta api Malabar pada KPK 2025 ini sudah melepas bagasi ya. Yang sebelumnya membawa 2 bagasi, sekarang udah dilepas ya. Sekarang tidak membawa bagasi. Sekarang stamp formasi kereta api Malabar sendiri, Malabar sore ya, bukan Malabar. Sekarang udah 4 premium, 1 kereta makan,
4 kereta eksekutif, dan paling akhir ini adalah kereta pembangkit. Nah, dan kabar baiknya sendiri di HPK 2025 ini kereta api Malabar sore sudah mampu melaju di kecepatan 120 km per jam, yang dimana Malang Bandung yang dulunya hanya 14 jaman sekarang jadi 12 jaman ya. 12 jam udah cepat lah, seperti kereta api Malabar pagi. Nah, sepertinya saat lagi lokomotif kereta api Malabar akan ditempel di sini. Yuk, mari kita tunggu lokomotifnya tempel. Nah, itu dia lokomotif kereta api Malabar menggunakan lokomotif CC 206. Setelah ditempel, mari kita review lokomotifnya. Sini kok, bentar. Lokomotifnya udah kegandeng alias sudah ditempelkan oleh lokomotif C206. Selanjutnya mari kita review lokomotif CC206. Nah, untuk nomor seri CC206 yang dinas kereta api Malabar sekarang ini yaitu berkode seri CC206 1377 CC, yang berarti gandar ya, alias C menandakan bahwa lokomotif ini mempunyai 3 gandar penggerak. Nah, contohnya begini adalah penggeraknya. Setelah itu 206 adalah nomor seri dari lokomotif ini, yaitu 206 yang modelannya seperti ini dan berkabin 2 ya. Setelah itu 13 adalah angka awal dinas ya, yaitu di tahun 2013. 77 adalah nomor absen dari lokomotif ini, yaitu bernomor absen 77. Setelah itu tipe induk CPN. Lokomotif ini dimiliki oleh tipe induk Cipinang atau dimiliki oleh tipe lokomotif Cipinang, berlokasi di daerah Jakarta. Nah, untuk cara membedakan mana kabin belakang dan mana kabin depan ya, kita bisa melihat angka kecil di sebelah sini ya, 2A dan 2B, artinya lokomotif ini berjalan longgut atau berjalan mundur. Dan sebelah sana adalah 1A dan 1B ya, yaitu yang arah sana yaitu arah maju ya. Nah, itu dia cara membedakan mana yang mundur mana yang maju ya, untuk di lokomotif CC206 ini. Sekitaran 20 menitan lagi akan diberangkatkan dari stasiun Malang. Yuk, mari kita kembali ke Premium 3. Sekarang saya telah berada di dalam Ekonomi 3. Setelah mereview lokomotif, mari kita mereview keadaan toilet. Seperti ini tampilan di dalam
toilet premium 3 ya. Dimulai dari yang pertama, ada tombol flush untuk menghilangkan sebuah kotoran di dalam kloset ini, dan selanjutnya ada kloset, ada jet shower, pegangan agar tidak jatuh. Setelah itu ada tisu, ada sabun untuk cuci tangan, ada pengharum ruangan, ada juga pencahayaan untuk menerangi dalam toilet, dan juga ada ventilasi untuk udara, ada wastafel, ada tempat sampah, dan juga ada cermin. Pastinya ada cermin. Gitu doang ya untuk mereview toiletnya. Oh iya, sedikit reviewannya. Untuk jarak antar kursi dan dengkul ini, untuk menurut saya termasuk lumayan luas ya. Untuk tinggi saya yang hanya tinggi 155 cm. Dan sekarang kereta api Manokwari telah datang dari stasiun Malang. Itu saja sedikit reviewnya ya. Lupa tadi pinggir. Yuk mari kita lanjutkan perjalanan. Tiba di pemberhentian pertama di stasiun Malang Kota Lama. Di sebelah kiri kita terdapat kereta api Tawangalen yang sebentar lagi atau 4 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Lama. Untuk di stasiun Malang sendiri, untuk di kota Malang sendiri ini terdapat 2 stasiun bus, 2 stasiun ya. Yang pertama yaitu stasiun Malang yang melayani keberangkatan dan pemberhentian kereta api ya. Contohnya seperti kereta api Manokwari yang saya naiki. Setelah itu kereta api Gajayana, Brawijaya, Arjun Express, dan Majapahit ya. Dan untuk stasiun Malang Kota Lama sendiri melayani pemberhentian kereta api, semua pemberhentian kereta api lah, kecuali kereta api Gajayana ya yang tidak berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Di stasiun Malang Kota Lama sendiri ini hanya berhenti sekitaran 4 menitan doang. 2 menitan kalau salah. 2 menitan doang ya, berhenti di sini cuma 2 menitan doang. Setelah itu diberangkatkan lagi menuju Bandung. Ya, kita nikmati perjalanan. Based on Law Number 12 of 2022 on criminal acts of sexual violence, we hereby inform that anyone who commits obscene acts and/or sexual violence will receive severe punishment. If there is anything that disturbs your comfort in the station area or during the train journey, you can immediately report it to our officer. Thank you.
Pelanggan yang kami hormati, diinformasikan bahwa bagi siapapun yang membawa atau mengirim narkoba akan mendapatkan hukuman berat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bagi yang memiliki Wah, berhenti di stasiun pakai saja nih. Ada apa ini? Entah, di pagi saja akan ada kereta apa ya? Oh, diberangkatkan kembali. Entah kenapa tadi kok berhenti stasiun pakai saja. Saya nggak cukur juga kurang tahu. Kembali lagi ke kalimat kedua. carrying narcotics in Indonesia is prohibited and against the law. It will severely be punished based on the law number 35 year 2009. If you have any information regarding this, please report it to the authority.
ingin menuju ke kereta makan, ingin menaikkan ibadah dan makan. Barusan saya selesai salat ya. Sekarang mari kita menuju dalam untuk makan. Kita makan cuma mau nyemil aja, mau nyemil cuma pergi aja. Sekarang saya mau makan popnya. Ternyata cuankinya lagi habis. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ya. Nanti aja deh. Kalau udah terjadi. Sekarang saya memesan pop mie. Wah, pedes doer ya. Nah. Seperti ini tampilan pop mie-nya. Pop mie wah pedes doer ini saya beli di harga 8.000 kalau salah, dari saya pesannya 17.000 kalau salah. Iya, saya pesan di harga 17.000. Saya juga membeli aqua ya dengan harga 8.000. Jadi total sekitaran 26 ya, 26.000 kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Datang di kota Blitar. Sekarang tujuan saya telah berada di stasiun Blitar. Ya, kereta api Malabar mengalami keterlambatan. Lambat selama 4 menit dari jadwal. Sepertinya tidak lama lagi akan diberangkatkan. Nah, itu. Yuk, sekarang mari kita masuk ke dalam keretanya lagi. Ya, sambil melihat proses pemberangkatannya. Nah, setelah stasiun Blitar ini, kereta api Malabar sudah diperbolehkan ya untuk maju di angka 120 km per jam. Yang gimana? Sebelumnya kereta api Malabar hanya berada di angka 100 km per jam saja. Nah, semenjak KPK 2025 ini, kecepatan kereta api Malabar semakin meningkat. Ini untuk Malabar sore, bukan Malabar pagi ya. Nah, untuk Malabar sore ini semakin meningkat ya kecepatannya. Jadi 120 km per jam. Nah, karena itu bagasi dari kereta api Malabar sore ini dilepas dan digantikan dengan dua kereta premium ya. Seperti kereta api Malabar sore ya. Nih, ke Malabar pagi. Wow. Nah, yuk kita nikmati perjalanan nih, meskipun ini malam nggak kelihatan.
sampai di Tulungagung masih membawa keterlambatan sekitaran lebih ya 10 menit lebih ini. Ya, habis ini diberangkatkan kembali sebenarnya. Yuk, kita masuk kembali. Ramai. Di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kediri Station. If you end your trip at Kediri Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden. Tiba di stasiun Kediri, ya masih membawa keterlambatan. Seharusnya masuk sini jam 7:12, tapi ini malah telat 9 menit dari jadwal. Ya, tidak lama lagi ya akan diberangkatkan lagi dari stasiun Kediri. Ya, mari kita masuk kembali ke dalam keretanya. Datang di stasiun Kertosono. Di jalur 3 terdapat kereta api Malabar juga ya. Malabar pagi tujuan Bandung menuju Malang ya. Masih membawa keterlambatan sekitar 7 kalau enggak 6 menitan. Nah, ini dipersiapkan kembali ya. Akan dipersiapkan kembali dari stasiun Kertosono ya. Yuk, mari kita masuk kembali ke kereta ya.
Selamat datang di pusat top 6. Pusat top 7 Madiun. Kereta api Malabar di sini di stasiun Madiun ini untuk menurunkan penumpang dan juga mengisi air toilet ya. Dan juga masih membawa keterlambatan yang seharusnya 20.35 ini udah dijadwalin berangkat. Ya diberangkatkan ya tepat waktu lah, atau telat 1 menitan. Oh iya, di kota Madiun ini sendiri di sana terdapat pabrik kereta ya, berhubungan sama kereta api Ketel. Nah, di sana ada tipe lokomotif, teman-teman. Nah, di mana di kota Madiun ini terdapat pabrik kereta yang bernama PT Inka. Nah, kereta yang saya naiki ini dibuat oleh PT Inka ya. Buatan PT Inka Madiun. Nah, produksi pada tahun 2018. Sekalian kita melihat proses keberangkatannya ya. Ya, telat 2 menit. Lumayan lah, berkurang waktu keterlambatannya. Moments, we will arrive at Ngawi Station. If you end your trip at Ngawi Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you. Welcome to Jawa Tengah. Sekarang perjalanan saya telah sampai di stasiun Sragen. Ini hebat ya. Mulai tadi terlambat, sekarang awal dari jadwal. Yang seharusnya masuk sini itu sekitaran jam 8 lebih jam 9 lebih 27 menit. Masuk sini jam 9 lebih 24. Hebat ya, Bang. Oh iya, di stasiun Sragen ini nggak ngapa-ngapain ya. Cuma nunggu jadwal keberangkatan tepat pukul jam 9 lebih 29 ya. Jadi terhitung masih lama lah keberangkatannya. Ya, sekarang udah di Jawa Tengah sih. Ya, cuma gini doang sih, di stasiun Sragen nggak ada apa-apanya. Oh iya, sambil nge-review dikit ya. Perbedaan antara stainless steel generasi pertama dan generasi kedua bisa kita lihat ya, dengan ciri-ciri dan perbedaannya. Nah, untuk stainless steel generasi pertama dan perbedaannya ya. Pertama adalah kelebaran dari bodinya sendiri. Untuk body dari stainless steel generasi pertama ini, kalau menurut saya ya,
lebih kecil daripada generasi kedua. Dan kalau generasi kedua itu wah, sini udah coy. Tandanya berangkat 2 menit lagi. Nah, lanjut. Nah, untuk stainless steel generasi kedua itu bodinya sangat agak lebar ya, atau luas. Dan perbedaannya lagi terdapat pada livery. Nah, liverynya masih beda. Masih menggunakan livery ekonomi pada umumnya ya. Setelah itu masih menggunakan sambungan karet, belum menggunakan sambungan akordeon. Udah diperangkat kembali, lanjut kita masuk ke dalam. Itulah ya perbedaan antara ekonomi generasi pertama dan ekonomi generasi kedua. Yuk lanjut, menikmati perjalanan. Barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Solo Balapan Station. If you end your trip at Solo Balapan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door. Tiba di tujuan stasiun Solo Balapan. Kereta api Malabar telah tiba di kota Solo. Kota Solo sekarang dalam keadaan hujan ya teman-teman. Dalam keadaan hujan. Di sini cuma berhenti sebentar, langsung Semoyan 5 ya. Bentar lagi berarti. Yuk kita masuk kembali ke dalam kereta ya. Nah, tadi barusan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan ya. Nah, sedikit informasi untuk kota Solo ya. Di kota Solo sendiri ini terdapat 3 stasiun besar untuk pemberhentian kereta api ya. Nah, yang pertama itu ada stasiun Solo Cirebes ya, yang melayani kereta api yang akan melewati jalur utara. Contohnya seperti kereta api Berantas, Matarmaja, Majapahit, dan Brawijaya. Dan selanjutnya ada stasiun Solo Balapan untuk keberangkatan untuk perjalanan kereta api kelas tinggi di jalur selatan. Yang contohnya seperti kereta kelas eksekutif dan premium yang contoh keretanya adalah Malabar, setelah itu Gajayana, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, Bima, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu adalah stasiun Purwosari, yang dimana stasiun Purwosari ini melayani kelas ekonomi atau kelas rendahan, seperti contohnya kereta api Logawa, Sri Tanjung, Bengawan, dan masih banyak juga ya. Nah, itu dia seputar nama-nama ya, seputar beberapa stasiun kereta api di Kota Solo. Nah, habis stasiun Solo Balapan ini lampu kabin dijadikan mode malam ya. Nah, ini barusan kita melewati stasiun Purwosari. Setiap jam 10 ini di kereta seperti kereta kelas tinggi ya, ini pasti akan ada mode malam seperti ini untuk penumpang bisa tidur, soalnya ini udah di jam 10.
Udah, itu aja beberapa sedikit informasi yang saya berikan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan perjalanan malam ini. Dan tidak lama lagi perjalanan saya akan tiba di tujuan, yaitu stasiun Jogja. Masih kurang setengah jaman lagi. Yuk, sambil menunggu, mari kita melihat pemandangan malam yang disertai oleh hujan. Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Saat ini kereta api Malabar telah tiba di stasiun Jogja. Alhamdulillah nyampe juga di tujuan saya, stasiun Jogja.
rame, yang naik sama yang turun juga rame. Kita keluar dulu baru closing. Akhirnya tujuan saya telah tiba di stasiun Jogja alias kota Jogja. Segini dulu video yang saya buat ya. Video kali ini yang saya buat, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.